Ayahnya Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang bernama Syekh Maulana. Pada suatu hari, ayahnya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintahkan oleh sang raja untuk mengubur jenazah ayahnya itu, sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat hal itu, maka Baginda Raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan ayahnya. Namun setelah Abu Nawas mendengar rencana sang raja, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba saja nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pohon pisang itu sambil berlari-lari dari pemakaman ayahnya hingga sampai rumahnya. Orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh ayahnya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan Baginda Raja datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, engkau dipanggil Baginda Raja untuk menghadap ke istana hari ini," kata pengawal kerajaan utusan Baginda Raja. "Buat apa Baginda Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata pengawal kerajaan lagi. "Hai utusan raja, kau jangan banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan itu. Pengawal kerajaan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau mau atau tidak menghadap Baginda Raja?" tegas pengawal kerajaan. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya pengawal kerajaan dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," jawab Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilemparkan ke arah utusan raja itu. Sang utusan raja segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras itu kepada Baginda Raja. Dengan geram, Baginda Raja berkata, "Kalian bodoh semua. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela atau terpaksa." Pengawal kerajaan segera mengajak beberapa prajurit istana, lalu berangkat menuju ke rumah Abu Nawas lagi untuk membawa Abu Nawas dengan paksa untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Namun lagi-lagi di depan Baginda Raja, Abu Nawas berlagak gila, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda Raja. "Ya Baginda, Baginda, tahukah Anda?" tanya Abu Nawas membuat misteri. "Apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang," kata Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau menghinaku Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan geramnya. "Tidak Baginda Raja,
Siapa bilang udang berasal dari terasi? Jawab Abu Nawas dengan santai dan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Baginda Raja merasa dilecehkan. Ia merasa sangat marah kepada Abu Nawas. Lalu Baginda Raja segera memberi perintah kepada para pengawalnya. Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Perintah sang raja. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli pengawal raja yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga gerbang. Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, engkau berkata kepadaku, aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu Abu Nawas? Pinta sang penjaga gerbang. Hai penjaga pintu gerbang, apakah engkau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan kepadaku tadi? Tanya Abu Nawas menegaskan. Iya, tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Jawab penjaga pintu gerbang. Baiklah, akan aku berikan semuanya, bukan hanya 1 bagian. Jawab Abu Nawas lagi. Wah, ternyata engkau baik hati Abu Nawas. Memang seharusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja. Jawab sang penjaga pintu gerbang dengan riangnya. Tanpa banyak bicara lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga gerbang kota itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja sang penjaga gerbang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga gerbang kota itu tak berdaya lagi, Abu Nawas lantas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. Wahai Baginda Raja yang mulia, ampun beribu-ribu ampun Baginda. Hamba datang kemari untuk mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba sebanyak 25 kali pukulan tanpa suatu kesalahan apapun. Sekarang hamba memohon keadilan dari yang mulia, kata penjaga pintu gerbang. Baginda Raja segera memerintahkan prajurit kerajaan untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda Raja, ia ditanya, Hai Abu Nawas, benarkah engkau telah memukul penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda Raja. Lalu Abu Nawas menjawab, Ampun Baginda Raja yang mulia, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Jawab Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Coba jelaskan sebab musababnya engkau memukuli orang itu. Tanya Baginda Raja. Wahai Baginda Raja, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi 2. 1 bagian untuknya dan 1 bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Jelas Abu Nawas. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar yang mulia, tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan. Jawab penjaga pintu gerbang. Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau. Sahut Baginda Raja. Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget dan suka memeras orang.
Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu. Imbuh Baginda Raja. Ampun yang mulia, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, Yang mulia, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, dan tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi yang mulia, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan dari yang mulia. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Sejenak Baginda Raja kaget dan terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas, kata Baginda Raja. Baginda Raja kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantung uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi seorang kadi? Tanya Baginda Raja. Salah seorang menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya yang mulia mengangkat orang lain saja untuk menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Yang mulia, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu dia tidak layak menjadi kadi. Imbuh salah satu menteri. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja meninggal. Jika dia tidak sembuh-sembuh juga, maka kita mencari kandidat yang lain, kata Baginda Raja. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Baginda Raja mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi seorang kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika dia diangkat menjadi seorang kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda Raja, maka dengan mudahnya Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Gumam Abu Nawas. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Begini ceritanya. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil ayahnya untuk menghadap. Abu Nawas pun datang dan mendapati ayahnya yang sudah lemah karena sakit yang ia derita. Lalu ayahnya berkata, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," pinta sang ayah. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya itu. Ia cium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" tanya sang ayah. "Iya ayah," jawab Abu Nawas. "Ceritakanlah dengan sejujurnya wahai anakku, bau dari kedua telingaku ini," pinta sang ayah. "Aduh ayah, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tetapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk," jawab Abu Nawas. "Hai anakku Abu Nawas, tahukah engkau apa sebabnya itu bisa terjadi?" tanya sang ayah. "Wahai ayahku, aku tidak tahu. Cobalah ceritakan kepada anakmu ini," pinta Abu Nawas.
Maka berkatalah Syekh Maulana, pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka dengannya, maka tak kudengarkan pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama denganku. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Baginda Raja. Tapi tak bisa tidak, karena Baginda Raja pastilah tetap memilihmu sebagai kadi untuk menggantikanku. Jelas sang ayah. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.